Tahukah kamu bahwa pemilu adalah salah satu wujud nyata budaya demokrasi di Indonesia saat ini? Pemilu diadakan untuk memilih para pemimpin yang akan memimpin di tahap selanjutnya. Misalnya yang umum kita ketahui adalah pemilu kepala desa, atau konteks kita sebagai mahasiswa saat ini adalah pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa. Namun, yang menjadi pertanyaan dan urgensi saat ini adalah apakah pelaksanaan pemilu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau sudah sesuai dengan hukum atau peraturan negara atau universitas? Pada suatu hari, Paktian sedang melakukan orasi dalam rangka mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pak, mau pulang? Oh iya, makasih loh Bu datang ke orasi saya. Sama Pak. Ini buat Ibu, Apa tuh Pak? buat beli sabun. Maaf Pak, nggak bisa saya terima itu. Nggak apa-apa Bu, ini buat Ibu karena udah hadir di orasi saya. Ya sih, lagi mana sih Pak? Iya kan lagi. Makasih ya. Saat jam istirahat, Resti mendapatkan pesan dari Salsa. Tumben Kak Salsa chat aku. Ada apa nih? Nah, bagaimana dengan kasus tersebut? Bahkan hal tersebut kerap terjadi di lingkungan kita. Atau bahkan kita sendiri pernah menjadi ibu yang menerima sogokan tersebut. Bagaimana pula seharusnya peran kita sebagai warga dalam negara atau anggota dalam sebuah organisasi? Dan apa sebenarnya definisi dari pemilu tersebut? Pemilu adalah sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dipilih berdasarkan pemilu seharusnya berasal dari suara rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka solusi yang dapat diberikan oleh kelompok kami adalah kita sebagai warga negara atau sebagai anggota dari sebuah komunitas ketika diberi serangan fajar atau ketika diberi janji manis oleh ketua organisasi, maka hal tersebut tidak bisa kita terima. Baik sedikit atau banyak yang diberikan, butuh atau tidaknya kita akan janji tersebut, tetapi tetaplah berdiri dengan kewajiban sebagai warga negara yang seharusnya. Karena yang dipilih adalah pemimpin, berarti pemimpin tersebut akan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita meneladani seseorang yang bertindak curang? Jadi, apa yang sebaiknya menjadi kewajiban, itu yang harus kita terapkan sebagai warga negara ataupun sebagai anggota dari sebuah organisasi. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Kita harus dapat menjadi teladan bagi orang lain, terutama jika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur. Oleh karena itu, baiklah kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter Kristiani dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari pekerjaan kita. Sudahkah kita menjadi warga negara yang bijak dalam pemilu? Mari, dengan penjelasan kami, kita bersama-sama bisa menolak serangan fajar, menolak karena janji akan posisi tertentu. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu semua kepada kita, jadi kita hanya perlu menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik dan bertanggung jawab.